Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 dari kelas Pancasila F. Di sini kami akan membahas tentang perkembangan iptek bagi peran teknologi di masa pandemi. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok 4. Yang pertama ada Aisyah Reski Fauzia dengan NIM 13201006 dari Teknik Lingkungan. Yang kedua ada Kurnia Rizky Permana dengan NIM 13201036 dari Teknik Lingkungan. Yang ketiga ada Muhammad Rafli Mingkala dengan NIM 07201056 dari Teknik Sipil, dan saya Putri Anjani Indriati dengan NIM 10201071 dari Sistem Informasi. Yang kelima ada Rahmat dengan NIM 07201066 dari Teknik Sipil, dan ada Rizal Rilhana dengan NIM 10201076 dari Sistem Informasi, dan yang terakhir ada Syam Ramadan dengan NIM 07201081 dari Teknik Sipil. Pada video kali ini kami akan membahas 6 poin. Yang pertama ada latar belakang dari topik yang dibahas. Yang kedua, tujuan dari topik yang dibahas. Ketiga, metode perolehan data. Yang keempat adalah hasil dari topik yang dibahas. Yang kelima, contoh yang relevan dengan topik yang dibahas. Dan yang keenam adalah simpulan dari topik yang dibahas. Penjelasan yang pertama akan dijelaskan oleh Risa Rilhana. Yang pertama adalah latar belakang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek. Pancasila digali dan diambil dari budaya bangsa Indonesia itu sendiri. Maka Pancasila mempunyai fungsi dan peranan yang sangat luas dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Fungsi dan peranan itu terus berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. Itulah sebabnya Pancasila memiliki berbagai predikat sebagai sebutan nama yang menggambarkan fungsi dan peranannya itu sendiri. Zaman semakin maju, teknologi informasi dan komunikasi pun berkembang pesat. Dahulu informasi hanya dapat diakses dari buku, koran, televisi, atau radio. Namun sekarang berkat adanya kemajuan teknologi, hanya dengan sekali klik, hampir semua informasi dapat diketahui dengan mudah. Dahulu sulit sekali untuk berkomunikasi, bertemu, bahkan mengenal seseorang. Namun kini, kapanpun dan dimanapun kita berada, teknologi mampu memudahkan kita dalam berkomunikasi, bertemu, bahkan mengenal seseorang di belahan bumi manapun. Seiring dengan terus berkembangnya iptek, banyak juga hal-hal kontra yang terjadi, maka dari itu kita perlu sesuatu untuk menjadi pedoman dalam perkembangan iptek itu sendiri. Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek, artinya setiap sila Pancasila merupakan pegangan dan pedoman dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Aisyah Reski. Yang kedua adalah tujuan dari pembuatan video ini, tujuannya yaitu yang pertama, untuk mengetahui kaitan antara nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek dengan perkembangan jejaring sosial. Yang kedua, untuk mengetahui perkembangan iptek bagi peran teknologi di masa pandemi. Yang ketiga, mengetahui dampak perkembangan iptek bagi teknologi di masa pandemi. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Rahmat. Di poin ketiga ini saya akan memberitahukan dari mana data ini berasal. Data yang akan saya jelaskan di slide berikutnya diperoleh dari 2 website. Selama masa pandemi, kita banyak menghabiskan waktu di dalam rumah dan tentu itu akan membuat kita merasa bosan. Salah satu cara untuk mengatasinya adalah dengan berselancar di media sosial. Di sana kita bisa menghubungi teman, pacar, atau keluarga kita, menonton video favorit kita, atau bahkan kita dapat berkreasi. Nah, menurut merdeka.com, 10 macam media sosial yang paling sering digunakan oleh orang Indonesia yang dilansir dari brilo.net adalah YouTube, WhatsApp, Facebook, TikTok, Instagram, Tumblr, Line, Reddit, Pinterest, dan Twitter. Sebagaimana yang dilansir dari CNBC Indonesia, Sanitrans Santitratai, grup chief ekonomis di perusahaan internet konsumen global yang didirikan di Singapura, menjelaskan bahwa dari hampir 70.000 orang muda berusia antara 16-35 tahun yang mengikuti survei itu, 87% diantaranya mengatakan bahwa mereka meningkatkan penggunaan setidaknya satu alat digital selama ada pandemi COVID-19. Dan ada 42% menggunakan setidaknya satu aplikasi digital baru yang belum pernah mereka gunakan sebelumnya
selama COVID-19. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Rafli. Di poin keempat, saya akan menjelaskan bagaimana perkembangan iptek bagi peran teknologi di masa pandemi telah sesuai dengan nilai-nilai sila Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek, terutama pada nilai sila ke-1 dan kedua. Pada masa pandemi, kita diharuskan untuk menjaga jarak antara satu dengan yang lain, serta melakukan seluruh aktivitas dari rumah, seperti bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan ibadah dari rumah. Perkembangan iptek bagi peran teknologi di masa pandemi dapat dilihat salah satunya dari layanan komunikasi video Google Meet yang kita kenal di mana Google Meet yang dulunya bernama Hangouts Meet sekarang menjadi salah satu aplikasi yang tidak lepas dari pelajar dan pekerja. Dengan Google Meet, kita dapat bertemu dengan teman, guru, partner kerja, atau klien layaknya sebuah pertemuan di dalam kelas ataupun kantor. Menurut Wikipedia, selama masa pandemi COVID-19, pengguna Meet tumbuh dari faktor 30 antara Januari dan April 2020 dengan 100 juta pengguna sehari. Dari contoh sebelumnya, salah satu perkembangan iptek bagi peran teknologi di masa pandemi telah menggambarkan nilai sila Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek, yaitu pada sila pertama dan kedua. Nilai sila pertama dijelaskan iptek tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, dibuktikan, dan diciptakan, tetapi juga dipertimbangkan tujuan dan akibatnya. Pada nilai sila kedua, pengembangan iptek harus didasarkan pada hakikat tujuan demi kesejahteraan umat manusia. Dari penjelasan tadi, dapat dilihat bahwa teknologi di masa pandemi sangatlah berperan penting dan memberikan manfaat yang begitu banyak karena dengan adanya teknologi dapat membantu kita untuk melakukan segala aktivitas kita selama pandemi. Selanjutnya akan diteruskan oleh Syam Ramadan. Selanjutnya di poin kelima, saya akan memberikan contoh terkait peran teknologi selama masa pandemi. Selama masa pandemi, kita dianjurkan untuk tidak melakukan hubungan sosial secara langsung. Dan perkembangan iptek saat ini memungkinkan kita untuk melakukan hubungan sosial secara tidak langsung. Contohnya kita tetap dapat mengobrol dengan teman, pacar, sahabat, ataupun keluarga dengan melalui jaringan layanan komunikasi seperti Google Meet, Zoom, Discord, dan WhatsApp. Contoh lain adalah menonton film bersama atau bermain game bersama yang bisa kita lakukan melalui Discord, Cosmi, Zoom, atau Google Meet. Dan juga, selama masa pandemi, kita lebih memiliki waktu luang di rumah dan tak sedikit yang memanfaatkannya untuk menghasilkan sebuah karya atau konten melalui Instagram, Twitter, YouTube, ataupun TikTok. Dari penjelasan ini dapat dilihat bahwa perkembangan iptek memberikan peran penting pada masa pandemi ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kurnia Rizky. Pada poin ke-6 ini sekaligus sebagai penjelasan terakhir di video ini. Di sini saya akan menyimpulkan dari semua penjelasan yang telah dipaparkan oleh teman-teman. Nilai-nilai Pancasila berkaitan dengan perkembangan iptek dan juga sangat berdampak terhadap perkembangan iptek, terutama di sosial media. Karena nilai-nilai Pancasila berperan penting, yaitu sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia. Artinya, nilai-nilai Pancasila mampu mengendalikan iptek agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Dan juga bahwa setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri, atau yang lebih dikenal dengan istilah indigenisasi ilmu atau mempribumian ilmu. Perkembangan teknologi saat ini telah berkembang pesat. Semua informasi sangat mudah didapatkan atau diakses dalam waktu cepat. Hampir semua orang sependapat bahwa teknologi informasi telah sedang dan akan merubah kehidupan manusia dengan menjanjikan cara kerja dan cara hidup yang lebih efektif, bermanfaat, dan lebih kreatif. Sebagaimana dua sisi, baik dan buruk, teknologi informasi juga memiliki hal yang demikian. Sebagai teknologi, kedua sisi tersebut keberadaan sangat bergantung pada pemakainya. Melihat kenyataan dalam masyarakat, sebenarnya bukan Pancasila yang terpengaruh oleh perkembangan teknologi informasi, melainkan masyarakat itu sendiri. Memberi pengaruh baik atau buruk terhadap Pancasila tergantung bagaimana masyarakat sebagai penganut ideologi Pancasila yang menyikapinya perkembangan teknologi informasi tersebut. Yang ketiga, jika berbicara mengenai dampak dari perkembangan iptek, dapat dilihat bahwa hampir semua aspek dalam kehidupan di dunia ini telah terkena dampaknya. Dampak yang dihasilkan bagaikan dua sisi pada mata uang, yaitu di satu sisi membawa dampak positif, dan di sisi lainnya membawa dampak negatif. Dampak positifnya dari adanya iptek, yaitu memberikan kemudahan
memberikan mudahnya akses terhadap berbagai informasi hingga memperluas alasan serta pengetahuan. Iptek memberikan kemudahan kepada penggunanya untuk mengakses berbagai jenis informasi sehingga informasi tersebut dapat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh dari penggunaan Iptek adalah ketika seseorang yang mengirimkan surat tidak harus lagi menggunakan cara yang lama dengan pergi ke kantor pos terlebih dahulu. Ia dapat memanfaatkan teknologi sebagai penggantinya, seperti melalui email, SMS, WhatsApp, dan teknologi lainnya. Selain dampak positif, ada pula dampak negatif yang ditimbulkan, yaitu hilangnya budaya tradisional, muncul berbagai kejahatan di dunia maya atau cybercrime, hingga timbulnya berbagai masalah sosial. Mungkin sekian dari penjelasannya dari saya dan teman-teman yang sudah membaca dari awal hingga akhir sini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.